Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur atas izinnya kita masih bisa beribadah di bulan Allah ini, Syahrullah. Di antaranya ada Zulhijjah, Zulqaidah, Rajab dan Ramadan. Nah, malam ini bertepatan dengan 3 Rajab 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita beramal soleh dan berbuat baik di bulan Allah ini. Dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan, dan semoga akhir kehidupan kita husnul khotimah. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tentu rindu yang teramat, di mana kita ingin Rasulullah itu hadir di tengah-tengah umat yang banyak persoalan hari ini. Tentu banyak sekali persoalan umat yang mungkin Bapak bisa mendengarkan, melihat, menyaksikan. Baru-baru ini saya mendapat informasi ada saudara kita yang tidak bisa membayar uang persalinan istrinya. Istrinya melahirkan berapa hari yang lalu, sehingga istrinya dan anaknya belum bisa diizinkan pulang karena belum membayar uang persalinan itu. Tentu ini menyedihkan kalau itu adalah istri kita, kalau itu adalah anak kita. Ditunggu-tunggu kira-kira siapa yang mau membantu. Boleh jadi yang punya klinik adalah muslim, yang kemudian mengelolanya, pekerjanya, sumber daya manusianya juga muslim, yang melahirkan muslimah, anak-anak orang Islam, generasi Rabbani, tapi terkendala dengan biaya. Maka ini juga menjadi PR besar kita, bagaimana solusinya. Tertahanlah wanita tadi. Ini yang pernah kita dengar di tengah-tengah persoalan umat. Yang kedua, yang punya sekolahnya orang Islam, tapi kurang Islami. Kenapa kurang Islami? Karena begitu ada siswanya yang tidak bisa membayar uang sekolah, maka siswa itu dikeluarkan dari sekolah tadi. Yang punya sekolah muslim, pengelolanya muslim, yang sekolah di situ juga orang Islam atau anak-anak muslim. Nah, ini juga tantangan kita dari persoalan umat. Saya mengajak
Mari kita saling tolong menolong, saling bahu membahu, ta'awun, agar bisa menjadi solusi bagi saudara kita. Kalau dulu kasusnya beda Pak, bukan Muslim dengan Muslim, tapi Muslim dengan Yahudi. Bapak masih ingat yang terkait dengan sumur, di mana sumur Yahudi akhirnya berpindah pada Utsman bin Affan ketika Yahudi itu tidak lagi ada aset atau kekayaannya karena kepemilikannya sudah berpindah kepada Utsman. Maka utusan Utsman itu mengatakan, pesannya Utsman, siapapun yang ingin mengambil air dari sumur itu tak ada pengecualian, termasuk Yahudi tadi boleh mengambil air dari sumur itu. Tak ada dendam Pak, tak ada dendam. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nilai dari bulan Rajab ini yang pertama, Bapak kalau ada orang minta maaf, maafkan dia. Jadi latihannya ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi bukan hanya mau Ramadan aja. Ada dulu kisah yang disampaikan oleh ulama. Seseorang itu marah besar. Mungkin dia tahu hadisnya, ya kan? La tahdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Tapi nggak bisa, karena yang dibunuh itu anak kita, ya Pak. Yang dibunuh itu anak bapak ini. Yang dibunuhnya tidak satu orang, berapa orang? Singkat cerita, dia mencari pembunuh tadi. Dia cari pembunuh itu sampai dapat. Memang dapat Pak, pembunuh tadi. Tapi bukan di bulan Jumadil awal, Jumadil akhir. Dia ketemu di bulannya Allah. Kalau sudah ada Allah di bulan itu bulannya jadi bulan mulia, namanya Syahrullah. Kalau sudah ada Allah disematkan pada kitab, maka kitabnya menjadi mulia, namanya Kitabullah. Rumah kita besar, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah ada Allah di bait yang maknanya rumah, maka rumah itu menjadi rumah yang mulia, namanya Baitullah. Saya doa semoga seluruh jemaah Masjid Muhajirin ini sampai ke Baitullah, baik umroh maupun haji. Jangan lupa ajak-ajak saya, minimal doakan Baitullah. Begitu juga dengan bulan Allah. Nah, dia ketemu pembunuh ini di bulan Allah. Sebutlah itu bulan Rajab. Sebagaimana kita sudah masuk malam ketiga bulan Rajab. Dia nggak jadi bunuh Pak, nggak jadi. Dia tunda, dia maafkan. Tapi bulan yang lain kalau ketemu, saya rasa dihabisi juga. Cuman karena ini bulan-bulan haram untuk melakukan pertumpahan darah. Hebatnya, ketika pembunuh itu berkunjung ke rumah dia karena dia tidak jadi dibunuh, dia datang mau minta maaf. Mungkin masih berat dia maafkan. Apa yang dia lakukan? Dia masakkan kambing, gulai kambing, lalu dia tawarkan, dia berikan makan kepada orang yang telah membunuh anaknya. Saya rasa saya pribadi belum bisa. Nggak tahulah Bapak. Kalau saya mungkin saya jadikan dia kambing Pak. Mungkin kambing guling. Karena gitulah kondisi jiwa kita belum bisa menerimanya. Maka yang kedua poinnya, selain memaafkan, kita harus tahu bahwasanya memperbanyak sedekah di bulan-bulan Allah itu. Makanya kalau nanti Bapak lihat ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan tradisi kita, Ramadan itu kita banyak berinfak, bersedekah. Nah, mulailah dari Rajab ini.
untuk melatihnya. Tapi itu berat karena kita lagi di dunia. Siapa sih yang gak suka mobil bagus, Pak? Saya juga suka. Sukanya gak satu, Pak. Saya sukanya 1, 2, 3, 4. Suka Alphard. Aminkan aja dulu. Ada kata orang disalawatin katanya. Suka Pajero, suka Innova, terakhir Avanza. Pak Haji, saya bilang Avanza, dia Lexus. Ya. Siapa yang nggak suka rumah mewah? Ada di komplek ini, ada di komplek sana, ada komplek di mana-mana. Rumah kita ada. Saya dapat informasi ada pelawak yang lagi sakit, itu rumahnya sampai lebih kurang ratusan unit, Pak, rumahnya. Mudah-mudahan beliau sembuh, mudah-mudahan beliau bisa mewakafkan rumahnya saat masih hidup ini. Iya, biar pahalanya ngalir. Pelawak lagi sakit, itu rumahnya ratusan unit. Ada. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dunia. Sehingga membuat kita ini tidak menjadi ahli sedekah. Kalau ada, saya dari tadi ngomonginnya 4 aja. Bulan Allah itu ada 4. Kemudian ada pilihan, namanya multiple choice. Pilihan. Bapak pilih yang mana? Pertama, banyak harta tapi kemudian melarat alias masuk neraka. Yang kedua, banyak harta izin Allah masuk surga. Yang ketiga, nggak ada harta masuk surga. Tolong disimak baik-baik ini. Yang salah jawab tidak lulus ujian akhir semester. Yang keempat, tidak ada harta, minim harta, masuk neraka. Kira-kira jemaah pilih yang mana, Pak? Yang keempat. Kalau ada yang pilih keempat, kita ruqyah malam ini juga. Gak usah tunggu besok pagi. Pilih yang keberapa? Kedua. Banyak harta masuk surga. Memang ada jaminan orang banyak harta masuk surga, Pak? Enggak juga. Baik, ada pelajaran berharga yang membuat Nabi itu ubannya bertambah dari ayat ini, dari surah ini. Apakah bapak-bapak, ayanda yang saya lihat di sini bukan hanya rambutnya aja yang putih, jenggotnya juga udah putih? Apakah sama memikirkan ayat ini? Jangan-jangan bapak juga tumbuh ubannya merenungi ayat demi ayat dari surah ini. Kalau saya, uban saya ada juga, Pak, tapi bukan karena ayat ini, karena mikirin hutang belum lunas. Tapi mudah-mudahan dengan ayat ini hutang kita jadi lunas, sehingga merubah orientasi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, urutannya surah ke-11. Ya kan? Dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, terus Al-Anfal, Taubah sampai ke Hud, ya, surah yang ke-11. Ayat yang ke-15. Izinkan saya membaca surah ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nabi bertambah ubannya, sahabat menangis kalau mendengarkan ayat ini. Ya Pak, biar kita nggak salah orientasi Pak dalam sisa usia kita ini. Ya, nanti kita bicara by data, kita bicara dengan data, benar enggak? Boleh jadi itu benar. Ya. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Bapak pilih tadi harta dan surga. Amin. Ya, yang saya khawatirkan harta dapat ujungnya neraka. Yang pertama, bukan kedua. Harta dapat, mobil mewah dapat, bukan satu Pak, puluhan. Rumah mewah dapat, bukan satu, belasan. Kebun sawit bukan satu hamparan, banyak hamparannya, ada di setiap kabupaten. Bahkan sudah dapat isunya wali kota, ibu kota pindah, dia beli kebun sawit juga di Kalimantan. Gitu, semangat dia, ya. Karena riuh-riuh dunia ini, ya. Saya juga seperti itu Pak. Saya nasihati diri saya, siapa nggak cinta dengan perhiasan dunia ini? Karena tipis saja antara kebutuhan dengan keinginan. Jangan dikira kalau umur sudah tua keinginannya tak banyak. Jangan-jangan masih ingin yang muda. Ada viral video om-om dengan mahasiswi, nauzubillah, ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini om-om tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Karena pulus, karena uang, dia bisa bayar anak-anak itu, anak-anak muda itu. Tapi tentu yang kita sebut ini, maaf, ya, anak-anak yang mungkin orientasi dia belajar berbeda. Saya rasa mudah-mudahan tidak ada lagi. Dulu kita menyebutnya, maaf ya Bu, Ibu kenalnya ayam geprek aja, ayam penyet aja. Ada namanya dulu ayam kampus. Serius ini. Tapi dulu, mudah-mudahan sekarang tidak ada. Amin. Ya. Nggak ada Pak. Kok Bapak tahu tidak ada? Berarti Bapak dulu tahu dia ada gitu. Nah, ya. Perhiasan dunia. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena perhiasan. Orang jual diri itu kan karena ingin dunia. Betul Pak? Ingin sepatu bagus, ingin jam bagus, ingin naik mobil mewah, walaupun dia jual diri. Ada tidak orang melakukan hari ini? Ada. Mau terpelajar, mau tidak terpelajar, boleh jadi itu ada dilakukan orang dunia. Ya. Pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kalau orientasinya dunia, akan diberikan. Ya. Saya perlu ingatkan diri saya. Kalau ada yang tanya ke saya, mahasiswa saya tanya, kenapa Abi rajin sholat duha Abi? Lalu saya jawab, saya sholat duha ini nak biar toko saya laris. Jadi ada anak muda tanya ke saya, Pak, kenapa Abi sholat duha? Lalu jawaban saya, agar toko saya laris. Bapak Ibu setuju? Hati-hati dengan kata-kata setuju.
Untuk sholat aja Pak, orientasinya nggak surga. Untuk sholat aja, orientasinya masih dunia. Ngeri ini. Kenapa Bapak sholat tahajud malam nih Pak? Supaya closing kebun sawit besok Pak Ustaz. Ya. Jadi Bapak sholat tahajud itu supaya deal untuk transaksi kebun sawitnya. Coba Bapak mulai berpikir ya, sholat sekarang yang dilakukan untuk dunia atau untuk akhirat gitu. Nggak habis-habis dunia ini. Saking nggak habisnya, duhanya untuk dunia. Sebenarnya duha itu Pak, apa? Sebagai rasa syukur pada Allah. Tulang-tulang yang ada di tubuh ini itu banyak Pak. Ada penjelasannya ilmu kesehatan 360 tulang. Kalau diminta Allah 1 miliar, saya nggak bisa bayar Pak. Nggak bisa kita bayar, sebagian kita, mungkin sebagian besar. Lalu bagaimana caranya? Maka bersyukurlah dengan melaksanakan sholat minimal 2 rakaat di waktu duha itu. Kalau habis duha lalu kami berdoa agar rezeki kami lancar, yang jauh dekatkan ya Allah, kalau sempit luaskan ya Allah, kalau ada di langit turunkan, boleh Pak. Yang saya bahas itu niat sholat itu bukan untuk dunia. Doa setelah usai sholat minta apa aja Pak, sama Allah minta, tapi pantaskan diri kita. Habis sholat duha ayah bilang, ya Allah semoga rumah saya ini terjual. Kalau rumah saya terjual, saya akan mengeluarkan zakatnya, saya akan mengeluarkan wakafnya. Kebetulan ada pesantren yang lagi sedang membangun. Itu pas Pak. Bapak mintanya ada alasannya. Allah Maha Kaya. Tapi tolong, duha Bapak, duha Ibu, duha saya bukan untuk dunia. Tapi ada orang ketika ditanya, kenapa kamu sholat duha? Supaya toko saya laris Pak. Itu perlu diluruskan. Nanti sia-sia amalannya. Baik Pak, saya teruskan terjemahan berikutnya. Hud surah 11 ayat 16. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Pak Haji mau tanah Bapak banyak tapi ujung hidup Bapak neraka? Mau Pak? Bapak banyak mobilnya, semua tipe ada, semua warna ada, semua model ada, tapi ujungnya neraka. Mau enggak Pak? Makanya Bapak pilih 2, harta dan surga. Tidak ada yang pilih pertama, harta neraka. Apalagi yang keempat, parah betul tuh. Sudahlah tidak berharta, ujungnya neraka lagi. Ya Pak. Nggak ada yang mereka dapatkan. Tidak ada yang, kecuali hanya satu aja, yang disebut neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Ya Pak, batal duhanya. Kenapa batal? Karena duhanya untuk dunia. Boleh jadi masuk neraka dia. Batal sedekahnya. Dia semangat sedekah bulan Rajab ini, semangat terus sampai ke Ramadan nanti. Tahukah kita Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dirahmati dan diberkahi Allah, 3 golongan yang pertama merasakan api nerakanya Allah Azza wa Jalla adalah ahli sedekah. Golongan pertama yang merasakan api neraka itu justru ahli sedekah, karena niatnya untuk dunia. Saya takut Pak, ternyata saya ingin sedekah itu supaya dagangan saya laris gitu. Saya berikan wakaf mobil saya supaya saya dapat mobil yang lebih mewah lagi. Masih untuk dunia.
Jangan-jangan ingin dipandang orang dermawan sedekah kita. Wajarlah kalau Nabi itu ubannya bertambah, kalau sahabat itu menangis, mereka belajar di madrasah kenabian. Kenapa? Mereka dititipkan harta banyak, Pak. Saya ulangi, sahabat itu dititipkan harta yang banyak, Pak. Makanya Yahudi itu heran. Ini sumurnya kalau dijual airnya itu berkubik-kubik. Kenapa kemudian diwakafkan oleh Utsman bin Affan? Karena bukan dunia, tapi dia ingin meraih surga. Bahkan kalau Yahudi ini minta sekalipun, yang dulu muslimah tak dapat dari air atau sumur itu tak dia berikan, tapi ketika Utsman telah punya, siapapun boleh mengambil air dari sumur tersebut. Itulah Islam. Pertanyaan saya, yang tadi yang punya sekolahnya muslim, ya Pak, mungkin dia dapat dari hasil banyaknya siswa. Ini gini Pak, ya Bu, saya hanya mengkritisi saja sebagai seorang pendidik, izin Allah yang masih diberikan kesempatan mengajar. Terkadang orang buat sekolah itu Pak tak sesuai dengan visi dan misinya. Bisnis kata Pak Haji, industri kata Pak Haji. Tidak ada yang salah dari industri dan bisnis itu. Boleh jadi yang punya sekolahnya kaya, mobilnya mewah, rumahnya gedungan, setiap rumah ada kolam renangnya, tapi ujungnya neraka. Sia-sia dia buat sekolah itu. Menurut saya alangkah eloknya, apalagi kita di negeri Melayu, kalau sekolah itu tak ada hutang dengan bank misalnya, masih tertutupi cash flow-nya, gaji gurunya, operasionalnya. Setujukah Bapak Ibu kalau ada orang yang sudah terlanjur masuk, awalnya mapan, tiba-tiba karena Covid, pandemi, kemudian ada pemutusan hubungan kerja, lalu ayahnya menjadi miskin. Ini miskin natural, ya. Saya tak menyebutkan kemiskinan struktural, ya, yang direkayasa. Tapi boleh jadi ada orang miskin gara-gara situasi. Maka miskin orang ini Pak, betul-betul miskin. Orang yang melahirkan di klinik tadi betul-betul miskin. Ayah ini tidak sanggup bayar SPP-nya, sementara sekolah ini sudah bagus dia. Kata anak muda, kalau UMKM bukan startup lagi dia sudah maju dia. Muridnya bukan lagi 10. Maaf ya Pak, awal-awal buat sekolah, para pendirinya ingin memang memajukan generasi Islam, generasi Rabbani lewat doa-doa mereka, ya. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Ingin santrinya jadi orang soleh keluar dari situ. Generasi pertama. Generasi berikutnya sudah mengklaim ini milik dia. Ini bukan milik bapak kamu, ini punya saya. Disomasilah. Makanya banyak kasus-kasus yayasan itu. Berubah niat generasi yang ketiga atau kedua. Kenapa Pak? Banyak Pak, orang ingin menguasai tapi tak sanggup menjalankan. Setuju Pak? Ingin menguasai, kenapa? Kalau muridnya 10 belum ada apa-apanya. Tapi kalau sudah 10 tahun sekolah itu berkembang, muridnya ada 1000. Lalu uang pembangunannya 10 juta. 10 juta kali 1000 berapa Pak? Perlu minum kopi dulu kita biar dapat hasilnya. Cuan. Saya tak sebut sio harimau. Cuan. Uang masuk. Pak, menurut saya dan Bapak Ibu setuju enggak? Kalau sekolahnya ini tak ada hutang di bank, 1-2 murid tak mampu, jangan usir dari sekolah itu. Setuju enggak Bapak Ibu? Kurang semangat. Jangan-jangan Bapak yang punya sekolah ini.
Kalau sekolah ini tak ada berhutang kemana-mana, hanya 1-2 murid yang tidak sanggup bayar, disuruh keluar apa enggak Pak? Terus pertahankan. Terus pertahankan. Sedih kita. Dulu orang Yahudi dibantu, sekarang sesama Muslim. Maaf cakap Pak, kalau bahasa kasarnya diusir tuh dari sekolah itu. Bayangkan. Tidak ada, hanya satu aja, kecuali neraka. Tidak ada lain, sia-sia amalan mereka. Saya dulu buka sekolah, tidak ada. Tujuan kamu bukan mencerdaskan anak bangsa, bukan melahirkan generasi robani. Kata Pak Haji di sudut sana, bukan saya. Ini kalau ada jejak digital, sorot ke Pak Haji itu. Pak Haji itu bilang bisnis. Ngeri Pak. Untuk sekolah aja urusannya dunia. Untuk klinik persalinan aja banyak juga mungkin dunia. Menurut saya kalau klinik ini, sekolah ini tak salah. Jangan langsung Bapak kemudian mengeneralisir. Kalau begitu seluruh sekolah itu salah Pak Ustadz. Bapak yang enggak keliru, Bapak yang salah. Apakah seluruh klinik itu salah? Enggak Pak. Kenapa? Karena mesti membuat modelnya, skemanya, hulunya hingga benar di hilirnya. Maka satu amalan yang kita biasakan di bulan Rajab ini, perbanyaklah sedekah. Saya kasih contoh, kemarin sama Pak Aziz kita diskusi tentang framework 4.0, ingin membantu para UMKM, ya Pak. Kalau ada komunitas pedagang tradisional ingin keluar dari riba rentenir, mereka tolong menolong. Jumlah mereka dari database ada 7.000 orang, terdata alamatnya, namanya, tempat tanggal lahirnya, bahkan kalau perlu golongan darahnya. Ya Pak, Bapak tahu mereka pinjam 5 juta ke rentenir, mereka dapat margin keuntungan 1 juta. Bapak tahu yang untung 1 juta ini hanya untuk rentenir tadi, bukan untuk dia. Begitulah situasi hari ini. Paham ya Pak? Orang minjam 5 juta, kemudian untung dagangnya, iya kalau untung, untungnya 1 juta, dan untung itu hanya untuk membayar hutang pada rentenir tadi dari bunga yang sudah ditetapkan di awal. Kenapa bunga itu nggak boleh? Orang belum untung tapi bunganya sudah ditetapkan di awal. Betul Pak? Beda bagi hasil. Ada hasilnya dulu baru dibagi. Nggak sama riba sama bagi hasil. Kalau betul-betul mau keluar dari itu Pak, hulunya sedekah, ta'awunnya 7.000 dikali 1.000 rupiah, bukan uang takut Pak. Macam mana model mintanya saya nggak tahu lah. Yang penting ini kerjasama. Ya, walaupun nanti ada upahnya dari aset yang telah dikembangkan. 7.000 pedagang bertahun 1.000 rupiah. Satu hari ketemu angka berapa Pak? 7 juta. Tolong berikan dulu yang prioritas agar terbebas dari rentenir. Memang tak mudah ini. Semuanya ingin dapat duluan. Ini mental lagi. Makanya yang paling penting itu pembinaan. Ya Pak, bukan karena malas kemudian minta-minta terus. Gak benar juga. Bisa kan Pak? Bisa. Hanya dengan 1.000 rupiah. Apa hulunya? Bukan riba, hulunya sedekah, ta'awun. Jadi ini adalah kerjasama yang kemudian diperuntukkan buat saudara yang lainnya. Jadi ada solusinya. Jadi kalau sekolah tadi menurut saya perlu dicari solusinya. Tadi saya khutbah Jumat Pak di sebuah masjid. Tak saya sebutkan di mana masjidnya, menjaga kode etik permasjidan Indonesia. Saya khutbah semangat ya. Kotaknya pun semangat bunyinya Pak. Betul-betul mengganggu saya khutbah Jumat. Kuat. Mungkin rodanya sudah 15 tahun tidak diganti. Berdentang-berdentang.
Saya bilang saja di Khatib tadi Jumat tadi, tanggal 2 Rajab. Itulah buktinya bahwasanya kita perlu harta yang kita niatkan surga dengan cara yang benar. Kita mesti bekerja sama, tapi kerjasamanya jangan saat khatib menyampaikan isi khutbah. Karena kalau khatib menyampaikan isi khutbah, kewajiban jemaah mendengarkan isi khutbah. Jangan ganggu jemaah dengan kotak yang beroda tadi. Setuju Pak? Sebelah sini setuju, sebelah sini tidak setuju. Kayaknya sebelah sini yang buat kotaknya. Benar Pak ya? Khutbah itu bagian dari sholat Jumat itu sendiri kan? Saya pernah lihat di flyer Masjid Agung Anur. Tapi alhamdulillah, berapa kali saya khutbah di masjid ini, tak pernah saya lihat ada kotak yang beredar di masjid. Tidak ada Pak ya? Alhamdulillah. Setelah turun habis sholat baru beredar. Maka caranya apa? Kembali ta'awun gitu. Ada caranya. Masjid ada caranya, sekolah ada caranya, klinik ada caranya. Ustadz ngomong aja, buktikan kalau memang ada klinik yang gratis. Bapak catat Pak, nanti kalau ke Malaysia Bapak ke sana, ini by data. Kalau benar adanya, kirim ke saya lewat WhatsApp. Sekarang kan per detik, per menit langsung bisa videonya, langsung video call atau kemudian ada buktinya. Bapak yang sering ke negeri tetangga jiran, Bapak putar-putar nanti ya di Malaysia, cari satu rumah sakit cuci darah Pak. Namanya An-Nur. Cuci darah. Bedanya orang-orang duafa, orang-orang tak mampu. Cerita saya tadi yang bersalin itu betul-betul tak mampu Pak, bukan dibuat-buat. Kecuali ada orang mampu tak mau bayar. Mobil wali santrinya Alphard tapi tak mau bayar SPP. Nah, itu kan tidak baik ya Pak. Ini suaminya pakai Pajero ya, istri yang melahirkan emasnya besar-besar, tak mau bayar persalinan. Itu lain babnya. Yang ini sudah susah ya, sama kayak muslimah yang mengaku tadi susah. Di An-Nur sedikit lagi, ini waktu Isya Pak ya, di Malaysia cuci darahnya gratis untuk masyarakat. Kalau saya bohong, Bapak nanti cari di internet, insya Allah ketemu itu. Dia bangun dulu kebun sawitnya, sedekah ramai-ramai. Setelah kebun sawitnya menghasilkan buah, hasil buahlah membangun klinik cuci darah. Cuci darah bukan sedikit biayanya. Gontor Darussalam ramai-ramai beli sawah, lalu sawahnya itu menghasilkan, setelah diwakafkan, lalu lahir padi jadi beras, dijual bertonton, hasilnya itulah menggaji guru ustadz-ustadznya. Jadi tidak ada juga saya dengar santri dikeluarkan dari Gontor, kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu, narkoba, berkelahi, bukan karena SPP. Jadi ada caranya dalam Islam, selama kita bersemangat untuk ya amalan spektakuler lah kira-kira di bulan Rajab ini. Kalau sholat saya belajar sama jemaah yang istiqomah. Kalau baca Quran saya belajar sama Bapak Ibu. Kalau memaafkan saya belajar sama Bapak Ibu. Yang perlu kita latih lagi adalah bab tentang dermawan, murah hati, kemudian bersedekah. Karena jangan khawatir, sebagaimana hadis Nabi pendek saja tapi perlu diulang-ulang, hadis riwayat Muslim. Mana qasad sadaqatun min mali. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Tapi karena orientasi dunia, kita nggak jadi sedekah. Ya Pak, karena orientasi dunia sanggup membeli tas ratusan juta. Karena orientasi dunia sanggup membeli jam miliaran rupiah. Ada jam 1 miliar Pak. Saya nggak tahu apakah itu investasi. Bagi saya nggak penting Pak. Kalau saya mau investasi emas aja, karena tidak semua orang bisa mudah membeli jam. Ada orang mampu makan untuk dirinya sendiri, sekali makan di restoran 2 juta. Karena orientasi Bapak surga, Rajab ini Bapak rubah, insya Allah ya. Makannya cukup 100.000, tapi 1,9-nya Bapak salurkan kepada fakir miskin dan anak yatim.
Itulah obsesi kita sebagai muslim di sisa usia kita. Apa gunanya kalau dunia ini Allah bentangkan pada kita, Pak, tapi ujungnya adalah neraka. Mudah-mudahan harta itu ada dalam genggaman, kemudian kita bisa keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan terbaik di bulan Allah, yakni di bulan Rajab ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat sehingga semakin minim persoalan-persoalan umat di tengah masyarakat. Masih ada solusinya karena kita sudah saling bahu-membahu, tolong-menolong, lalu menyuburkan sedekah untuk menolong saudara kita. Terima kasih, banyak maaf dari saya. Doakan saya menyampaikan ini bisa mengamalkannya juga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.